7 ya. Minuman beralkohol itu masuk di 7 elemen itu. 7 elemen. 7 objek pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan. Saya membela minuman beralkohol karena sudah terjadi kriminalisasi kan. Iya, justru dikriminalkan ini minuman. Ini orang nggak salah, barang ini nggak salah. Iya. Ya kalau mau otak jahat ya jahat aja, dengan atau tanpa minuman. Mereka yang minum mabuk lalu bikin gaduh itu orang yang nggak tahu minum. Nggak tahu minum. Dari 3 kitab yang kita pakai ini, yang level tinggi ini, nggak ada yang melarang. Kenapa tidak ada yang melarang mengkonsumsi? Iya. Atau memproduksi? Memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi. Extra View adalah channel yang menampilkan pandangan luar biasa dari orang-orang yang dianggap biasa saja. Membaca tanda-tanda zaman, membahas semua gejala sosial, dan mengungkap fakta di balik tabir. Semua dibahas ekstra di Extra View bersama Feldy Reynold. Saya berada di kampus UI Depok dan sudah berada dengan saya panggilnya kalau di kampung biasa panggil Mer ya, dengan Pak Raymond Menot, oke. Yang seorang antropolog yang juga menulis dan editor dari sebuah buku yang sangat penting bagi kita semua terkait dengan minuman kearifan lokal. Bukunya kalau nggak salah sejarah minum, tradisi minum, budaya minum di Indonesia. Nah ini kan sesuatu hal yang relatif, hal yang banyak yang tidak ingin orang bicarakan karena ini kan terkait dengan minum, berarti kan alkohol dan konotasinya pasti negatif. Iya. Nah, kenapa Pak Raymond mau mengulas tentang itu? Ya justru kebalikannya. Sekarang itu kan dinilai negatif. Padahal minuman itu hadir bukan untuk tujuan yang negatif itu. Justru untuk adaptasi badan terhadap cuaca ya. Kayak di teman-teman di pesisir itu kan angin kencang kan, dingin. Jadi mereka menghangatkan dengan minuman. Ada juga untuk ritual. Terus ada juga untuk kita bilang seremoni. Itu saya justru terpancing untuk mengembalikan bahwa ini sesuatu yang baik sebetulnya. Dan minuman itu yang membuat banyak suku, banyak bangsa itu bertahan hidup. Mereka semua punya istilahnya takaran, dosis. Ada dosis. Kalau berlebih memang ada implikasi, tapi treatment masyarakat terhadap mereka yang mengkonsumsi lebih itu pun berbeda-beda. Dan masyarakat sekarang bilang masuk dalam kondisi mabuk, tapi kan mabuk itu mulai dari apa sampai tidur. Iya, ada tahapannya. Ada tahapannya. Dan tapi rata-rata begitu mengkonsumsi minuman beralkohol, ada baunya saja orang sudah konotasinya pasti itu mabuk. Itu yang sebetulnya kita perlu tahu. Tahapan itu di buku itu kan saya tulis itu. Jadi tahapannya seperti apa, dan ada yang memang mereka kalau mau dibilang dewasa atau apa, dia bau minum sedikit. Apa kita bilang minumnya sedikit, gayanya banyak gitu kan. Minum satu sloki, mabuk satu botol. Iya. Jadi sebetulnya di banyak masyarakat di Indonesia, nggak cuma di Minahasa, minuman itu hadir. Dan tradisi Hindu juga dulu, di zaman dulu kita itu udah ada. Kalau ditarik kira-kira dari zaman tahun berapa gitu? Data terakhir tahun 600-an sudah ada minuman di Jawa. 600-an sudah ada? Sudah ada 14 jenis minuman beralkohol. Oh iya? Iya, artinya itu sampai berarti peradabannya sudah panjang sekali ya. Dan teknologinya seperti Eropa juga kan. Teknologinya kan dulu masih fermentasi kan. Iya. Ya kan, kayak Minahasa masih pakai saguer kan, itu fermentasi. Iya. Tapi perkembangan berikutnya, interaksi budaya, mereka mulai mengenal penguapan ya Pak. Saya destilasi. Nah itu yang kemudian muncul kelas arak di bangsa kita, dan typically sama
dia putih. Kalau Iya, yang iya. fermentasi itu yang justru fermentasi itu beragam sekali. Ya. Dan itu Setiap banyak. daerah beda-beda gitu. Iya, Teknik fermentasinya. dan mereka hadir kan bukan minuman apa ya, kayak bisa dibilang kayak teh. Zaman sekarang kita biasa minum teh. Iya, iya. Orang dulu tuh biasa minum minuman beralkohol. Minuman beralkohol seperti selayaknya orang minum teh gitu. Iya. Karena kalau di beberapa tempat minuman beralkohol itu juga buat obat. Iya, iya, iya. Kalau orang Minasa Uba bilang kan buat Iya, obat kan. Obat. Iya. Pengelancaran ini termasuk di Covid sekarang, era Covid 2 tahun lalu. Iya. Saya lihat, saya amati 2 tempat ya, Bali dengan Manado. Betul. Mereka bisa survive karena apa? Karena mereka punya minuman itu. Iya. Dan bukan minuman yang fermentasi tadi, tapi yang destilasi. Iya. Mungkin apakah Bisa kebetulan atau harus diteliti lagi? Tapi memang faktanya begitu. Justru Iya. di daerah-daerah yang punya tradisi minum itu justru COVID relatif ya bisa terkendali. Ya. Dan kalau dari penjelasan dokter, ada 2 dokter yang saya tanya, satu profesor malah. Terus dia bilang COVID itu hancur kena alkohol 65%. Oh gitu ya. No. Manado punya kan, Manado punya emang itu. Cakram itu kan, besi putih. iya kan, hancur karena COVID itu kan diselubungi oleh fat, sebangsa lemak. Iya. Nah, alkohol itu kan punya efek memanaskan kan. Logika kita ya, oh ini fat hancur kena itu. Apalagi kalau masih di tenggorokan kan. Oke, kembali ke ini Pak. Soal apakah memang tradisi itu masih relevan hari ini? Karena kan sekarang banyak penelitian mengatakan minuman itu bisa merusak, bisa macam-macam. Di luar kita bicara apa penyebab dari kriminalitas lagi, itu lain lagi ya. Secara kesehatan katanya ya itu tadi banyaklah argumentasi dari pakar-pakar kesehatan bisa merusak otak lah dan sebagainya. Ya kalau dari segi teori kita memang nggak bisa bantah. Itu kan ranahnya ilmu kedokteran. Ya. Tapi kalau saya kan lihat faktanya, mereka yang bangsa-bangsa peminum ini atau bangsa-bangsa yang punya budaya minum sampai sekarang eksis. Iya. Coba lihat bangsa-bangsa luar itu, Cina, Jepang, Korea segala, dan Inggris, Perancis, nggak ada mereka yang tergolong negara sedang berkembang. Negara maju. Negara maju. Kita pakai, kita beli produk. Di Jepang ada sake. Betul. Di Korea ada soju. Iya. Di Eropa apalagi whisky dan sebagainya. Korea juga ada ginseng. Ginseng, betul. Dia kasih masuk ginseng kan. Iya. Yang kalau di kita bilangnya pinaraci, ada akar-akar. Betul. Masukin. Jadi kalau kita pakai logika tadi, minuman ini berbahaya buat kesehatan, nenek moyang kita udah habis, kita nggak ada. Ya, udah mati dari dulu, mereka peminum semua. Justru mereka lebih cerdas dari kita kadang-kadang, dan bahkan lebih berani, lebih. Peradaban kita dulu tinggi sekali. Borobudur, Prambanan itu dibikin sama bangsa kita yang waktu itu mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan itu resmi, minuman kalau ada perayaan di kerajaan Jawa dulu, kerajaan Mataram kuno itu. Mataram Hindu itu kalau ada peresmian SIMA itu minuman itu hadir resmi ya. Sekarang ya kalau kita bilang ada nilai infiltrasi nilai dari luar yang menyatakan bahwa itu jelek. Iya. Ya kan? Kita bilang siapa yang bilang itu jelek? Di luar orang mengatakan itu jelek, faktanya justru minuman impor ada di gerai-gerai toko swalayan-swalayan kita. Itu aneh juga. Dan kalau kita bicara kriminal tadi, berapa persen anggota masyarakat yang melakukan kejahatan karena minuman dibandingkan sama mereka yang minum tapi tidak melakukan kejahatan? Iya, ya secara presentasi pasti. Tapi kan faktanya itu yang dalih itu yang selalu dipakai. Ya, kita nggak tahu lah urusan perang dagang atau apa, kita nggak masuk ke situ. Tapi bahwa bangsa kita ini di beberapa tempat, banyak tempat memang punya budaya minum. Nah itu yang mau saya angkat tadi yang membuat saya tertarik untuk mengkaji soal minuman ini, bahwa ini baik kok. Iya. Kenapa jadi dinilai negatif?
ya kan? Oke. Ini baik, dan kita punya takarannya, satu sloki, ya kan? Mungkin itu yang sampai hari ini belum apa ya, karena memang banyak orang yang begitu dia minum, dia lepas kontrol, akhirnya ya mabuk istilahnya dan sebagainya, akhirnya mungkin ini yang perlu diedukasi atau bagaimana? Betul. Jadi tujuan minumnya sendiri yang kita perlu ini kan ya. Kita minum buat apa? Buat upacara, buat kesehatan tadi, buat apa, daya tahan tubuh terhadap iklim udara dingin, atau mungkin untuk selebrasi, ngobrol sama teman. Kalau kita mau ngobrol terus mau cari mabuk gitu ya, mau cari tidur, nggak jadi ngobrol. Betul. Jadi nggak asik kan Jadi sebetulnya. Terus juga kalau kita mau perayaan apa namanya, ada kematian, ada kelahiran, kemudian kita mabuk, bubar acara. Betul. Enggak, pasti ada kontrol. Ya, harus ada. Dan ini memang perlu diedukasi. Jadi ya minumlah dengan bijak, karena yang kita minum dengan bijak. Iya. Nah justru mereka sangat bijak ya. Saya yang cerita di masa kecil, justru orang-orang tua itu sampai nenek-nenek bisa minum, tapi ya itu tidak pernah kita mendengar ada keributan atau apa. Khusus orang Manado, kalau ada yang mulai mabuk, mulai apa istilahnya, mulai rusuh begitu kan, mereka kasih lagi supaya tidur. Iya. Biar dia diam. Justru kalau dia ribut, rese, justru karena dia minumnya malah sedikit. Jadi kalau kita bilang mereka yang minum mabuk lalu apa rese apa bikin gaduh, itu orang yang nggak tahu minum. Nggak tahu minum. Kalau yang tahu minum, coba kita lihat yang kita kebar aja, kita lihat yang minum. Ada nggak yang rese? Iya, Bang. Enggak. Ada yang bikin gaduh? Enggak. Malah senang-senang. Nyanyi-nyanyi, ya kan? Itu yang menurut saya edukasinya. Minuman itu atau segala sesuatu kalau berlebihan pasti berbahaya. Iya, apapun nggak harus. Ada efeknya ya. Termasuk minum air, minum kopi, minum itu kalau. Nah berarti apakah kita bisa menyimpulkan bahwa minuman alkohol ini karena dia bagian dari budaya dan kita bisa menyebutnya kearifan lokal, itu tidak bisa dihilangkan? Kalau gini, selama praktek-praktek itu masih relevan dijalankan sekarang, misalnya, oke, kita mau ke pantai gitu kan, ke pantai mau pakai apa? Itu daerah basah, nelayan. Kalau dia melawan udara dingin dengan jaket, kalau kena air segala, jaket itu kan jadi berat. Iya, jadi berat. Basah, malah masuk angin. Iya. Ya kan? Minuman itu pertahanan dari dalam. Iya. Hangat di dalam. Kalau enggak, ini Bung, jalur rempah nggak akan terjadi di Indonesia. Wah, menarik. Bisa kita bayangkan itu ya, jalur orang dari 3 bulan di laut. Betul. Ya kan? Iya. Dia bertahan dengan minum apa? Nggak mungkin air putih. Iya. Kalau sampai sini nggak bisa restock barang itu, kita nggak punya budaya minum, nggak punya minuman di sini, mereka nggak balik lagi. Iya. Tapi ternyata enggak. Malah disenengin. Udah daerah kita kaya, minumannya ini, masyarakatnya ramah. Jangan-jangan kolonial bertahan justru karena itu. Dan memang diekspor sama orang. Kita bikin di sini, ekspor. Kasih label, namanya Batavia Arak. Oh gitu? Iya. Baru tahu. Yang kan sekarang sampai sekarang masih ada Batavia Arak. Iya, Batavia Arak gitu ya. Bikinnya juga masih di sini. Oh, prosesnya destilasi. Oke. Ya, makanya memang sulit ya kita kadang-kadang untuk menjelaskan hal ini, karena kalau orang menggunakan perspektif yang tadi kriminal, ya sudah itu aja, nggak bisa padahal sebenarnya bisa dilihat dari banyak sisi yang lebih positif dibanding hal-hal itu. Jadi saya secara akademis saya membela, secara akademis saya harus objektif. Saya membela minuman beralkohol karena sudah terjadi kriminalisasi. Iya, justru dikriminalkan ini minuman. Ini orang nggak salah, barang ini nggak salah. Iya. Ya kalau mau otak jahat ya jahat aja, dengan atau tanpa minuman. Ya kayak senjata aja.
senjata juga nggak salah, pisau sama, Sama kayak bolpen. bolpen. Kita pelajar pakai bolpen. Tusuk ke mata mati orang. Mati. Ya dilarang dong. Iya. Nggak boleh produksi bolpen. Jangan salahkan Jangan minumannya. diedarkan. Iya. Sehingga memang pemerintah Belanda juga membuat dulu apa istilahnya sekarang kita hukum pidana ya. Ya. Itu ada aturannya. Umur berapa yang boleh? Ada Belanda Ya, ya. bikin itu. Oh, jadi sebetulnya ada aturan juga yang mengkonsumsi itu ada. Ada 3 yang ini saya selalu pakai. KUHP itu 300-an. Itu ada beberapa itu, termasuk denda kalau bikin rusuh, penjara itu segala ada. Terus yang kedua keputusan presiden. Itu ada ketentuan soal itu. Yang terakhir itu peraturan Menteri Perdagangan. Dan dari 3 kitab yang kita pakai ini, yang level tinggi ini, nggak ada yang melarang. Kenapa tidak ada yang melarang mengkonsumsi? Iya. Atau memproduksi? Memproduksi, mendistribusi, mengkonsumsi. Kenapa? Sebentar ini, ya ini kan hari ini. Iya, kenapa hari ini kita bersoal dengan itu? Ya itu dia. Ini kan pertanyaan juga politik kan? Ya. Ini ada apa ini? Betul. Tadi makanya saya bilang apa masalah perang dagang, ya kan? Nanti minuman lain yang muncul lagi, minuman lain. Ya kan? Kita nggak bilang ya ini apakah minuman baru atau pemain lama atau apa, tapi bahwa ada keinginan minuman tradisional itu hilang. Iya. Karena sementara masyarakat masih menggunakan. Betul. Contoh aja. Kemarin Jumat Agung toh? Iya. Boleh ganti air putih itu. Hah? Ya sekarang sudah ini, udah orang sudah mulai lebih ada yang menggunakan sirup dan sebagainya. Iya, tapi kalau dia betul yang ikut kitab itu harus yang Yesus yang bilang aku mau ganti sirup lagi, udah jelas diangkat anggur. Dan di Alkitab sendiri mujizat pertama itu air menjadi anggur. Iya. Bahwa di Alkitab sendiri ada 384 kata anggur. Wah, saya baru tahu ini justru. Saya sengaja ketemu kan. Antropolog memang harus ini ya, harus detail meneliti. Karena salah satu fungsi minuman itu untuk ritual. Bukan cuma di Kristen. Ya. Di agama Hindu juga mereka ada perayaan kayak Buto Yatye. Itu sajiannya minuman. Okay. Makanya tadi kenapa Bali? Kalau Buto itu kan sesuatu yang negatif. Buto itu kayak raksasa yang negatif lah. Kalau yang positifnya kan dewa. Ini yang negatifnya lah. Nah, dia tidak kasat mata dan efek negatif. Sajiannya itu pakai minuman. Jadi begitu COVID ini mungkin interpretasi saya orang Bali minum itu karena buat menghilangkan atau berdamai dengan Buto itu tidak merusak dia, tidak membawa efek negatif buat dia. Makanya jaring bisa keluar beda lagi ya. Lain. Makanya saya mendukung Pak Gubernur Wayan Koster waktu dia deklarasikan Hari Arak. Oh sudah ada Hari Arak tanggal 29 kemarin kan. Saya bilang apa? Ya Bali keluar dari kemunafikan. Munafik karena? Ya, ini yang budaya kita. Diangkat. Iya. Kita punya budaya. Kita minum arak. Iya. Dan nggak ada masalah selama ini. Nggak ada masalah dalam prakteknya mereka konsumsi. Upacara adat minum arak di kehidupan sehari-hari tidak ada persoalan. Jadi harusnya ya nggak ada masalah soal itu. Iya. Jadi adatnya yang membuat minuman itu eksis sampai sekarang. Budaya itu, penggunaan minuman itu yang membuat dia eksis sampai sekarang. Iya. Kalau ekonomi itu kan masalah harga, itu relatif. Tapi yang dikonsumsi masyarakat itu kan bukan yang mahal-mahal. Maksud saya di masyarakat banyak ya. Ya kayak di Minahasa jadi Manado kan. Kalau di kasus Minahasa berarti sebetulnya apa yang perlu dilakukan? Yang pertama itu adatnya kan memakai. Iya.
akuilah adatnya. Itu adat punya kalian, bukan punya kami. Iya betul. Bukan punya orang Betawi itu adat. Iya, Itu iya. punya orang Minahasa. Angkat itu. Ada Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dari 10 item kita saya identifikasi itu ada 7. 7 ya. Minuman beralkohol itu masuk di 7 elemen itu. 7 elemen. 7 objek pemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan. Mulai dari tradisi, teknologi. Iya. Cara kita bikin kan beda. Jangan-jangan dia bisa masuk salah satu Minus, jangan-jangan. apa namanya kalau benda kan cagar budaya. Iya. Cagar budaya tak benda itu apa, intangible itu. Ya, tapi ini yang benda. Kalau yang tradisi intangible, tapi yang teknologi Ya, itu benda. itu benda ya. Pakai bulu kan, bambu kan. Bambu, ya. Ya kan teknik itu kan kita Gimana membayangkan teknik desilasi yang seperti itu. Iya, di mana lagi? Kalau kita lihat di mana lagi yang punya teknologi seperti itu? Iya. Nah itu betul. Apakah Minahasa bisa klaim? Jangan klaim kolintang aja. Iya. Termasuk teknologi desilasi. Betul, desilasi. Betul. Karena desilasi seperti itu kan, ya kita kemudian begitu kita belajar fisika dan sebagainya, oh ya kita maklum. Tapi orang dulu Itu dia belajar dari mana? ya itu kan bisa kita bilang kearifan tradisional, no? Dan bayangkan mereka hal ya teknik desilasi kan harus fermentasi. Fermentasi yang di Eropa kan atau harus menggunakan ragi. Nah kita punya air miras saguer yang fermentasinya secara alami. Tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata ya harus terfermentasi berapa hari dulu baru itu yang paling bagus, dan ini adalah ya kita bisa sebut kecerdasan lokal masyarakat sana yang kemudian hari ini Kecerdasan nenek moyang. ya kecerdasan nenek moyang yang mereka bisa melakukan itu. Iya, ya, satu lagi yang menurut saya penting dari sisi budaya gitu ya. Kenapa nenek moyang kita memproduksi ini dan mengkonsumsi ini? Ya. Pasti ada gunanya, kalau enggak ngapain? Dan bukan ekonomi pastinya. Ya. Fungsi-fungsi tadi ya. Yang di luar ekonomi, implikasinya memang pasti ke ekonomi. Zaman sekarang implikasinya ke pariwisata. Kenapa? Indonesia ada berapa ratus, 500-an suku. Ya. Kalau masing-masing memang punya budaya minum, ada minuman lokalnya, tradisional mereka yang beralkohol. Jadi kalau ada turis datang di tiap daerah, dia bisa rasa yang beda-beda. Itu pariwisata. Iya. Itu menarik. Iya. Justru di situ poin menarik dari pariwisata itu. Jadi kalau kita yakin bahwa terutama fermentasi, minuman fermentasi ya, kan anggur termasuk fermentasi. Ya. Minuman fermentasi tiap daerah itu dia punya rasa beda karena dia punya bakteri beda. Ya. Pasti rasanya beda. Mirip-mirip mungkin. Kalau arak kurang lebih dia punya bau mungkin masih agak-agak ya. Cuma yang membedakan nanti kan kadar alkoholnya. Ya. Sama kalau bisa tambah kalau ditambah laru, ditambah ginseng kayak tadi di Korea kasih ginseng di gitu. infus atau apa. Dia punya ini beda. Dan misalnya sekarang bisa coba kopi. Udah berkembang lah sekarang. Iya. Dan itu baru makanan. Kita belum ngomong baru minuman, belum ngomong makanan. Ada nggak makanan-makanan? Karena teorinya kan semua yang berkarbohidrat itu bisa jadi minuman beralkohol. Bisa difermentasi beralkohol. Nah, Pak, ada nggak zaman dulu yang kita bisa buktikan bahwa berkat minuman alkohol, kalau di Sulawesi Utara cap tikus itu akhirnya kita situasinya diuntungkan atau bermanfaat lah karena itu gitu, sehingga itu yang pasti satu survive ya. Udah terbukti di semua bangsa gitu ya, yang punya budaya minum mereka bertahan hidup dari iklim, ya kan? Dulu katanya ada ada zat-zat adiktif yang membuat orang kecanduan dan sebagainya, tapi karena ada cap tikus. Oh ya, itu kan yang dari luar ya masuk. Saya ingat opium itu waktu opium masuk ke Minahasa itu nggak laku karena masyarakat sudah terbiasa mengkonsumsi cap tikus.
Dulu bahasa tuanya Shopee. Ya, Shopee ya. Shopee. Mereka konsumsi itu. Jadi Bayangkan kalau pada akhirnya orang akhirnya tertarik dengan itu ya, opium itu ya. Dengan mudahnya mungkin kita akan ya istilahnya dikooptasi oleh Eropa. Dan sekarang juga ada sejarah tapi politik ya. Di pendirian sebelum Majapahit berdiri itu kan Mongol kirim pasukan ke sini kan. Kita kasih mabuk terus kita hajar dia. Oh, ada kejadian juga di Minahasa. Gitu. Jadi dulu kan Spanyol masuk sampai ke Tomohon. Oh, yang perang itu ya, Pak? Ada perang yang katanya paling biadab ya. Dan hanya menyisakan satu pastur katanya, karena ya orang Minahasa respect lah, nggak mau apa namanya membunuh ulama tokoh agama. Itu kejadiannya justru di malamnya itu diajak pesta, makan dan minum cat tikus. Nggak bisa bangun, udah mabuk, jadi akhirnya dihabisin. Ada cerita itu. Ya, tapi ya tadi karena menurut saya fungsi awalnya itu pasti adaptasi. Ya, adaptasi. Ritual itu belakangan. Jadi sesuatu, jadi kadang begini. Pandangan saya orang dulu itu menemukan sesuatu dan dia menemukan efek negatif kalau ini dikonsumsi begini atau begitu, kemudian diselimuti dengan ritual. Ya kan? Karena kalau kita ngomong haram bahasa Arab kan artinya suci ternyata. Suci ya. Ya, mungkin kira-kira artinya begini, alkohol di bagian terakhir ini mungkin closingnya satu hal yang kita tidak bisa apa namanya, tadi kita sudah bahas, tidak bisa untuk meniadakannya, ya kan? Apapun di balik cerita itu ya kita harus menerima kenyataan bahwa minuman beralkohol yang juga bagian dari tadi kecerdasan leluhur yang sekarang masih ada, termasuk di tanah Minahasa Sulawesi Utara, itu tetap ada. Nah, tapi bagaimana menyikapinya agar supaya hal ini bisa tetap lestari, kira-kira gitu. Ya, kalau menurut saya tadi ya pengakuan budayanya yang diangkat, bahwa ini bagian dari budaya, bahwa apa namanya, udah ada regulasi soal itu, ya kan, kayak misalnya yang boleh beli itu umur 21 tahun dan menunjukkan KTP. Iya. Ya harusnya itu yang ditegakkan. Dan kedua, kita perlu tadi sebetulnya regulasi dari pusat sudah ada. Tinggal di daerah kalau mau akomodir, ya kan mengacu ketiga itu aja. Bahwa ini minuman kami. Ini bagian dari budaya kami. Dan ini baik. Ya, betul. Ya kan, mengenai pengaturan nanti apa namanya tindak pidana ringan tipiring karena menjual tidak pada tempatnya. Di regulasi Permendak itu harus dapat izin kalau mau jual minuman itu. Nah, ini yang perlu diatur di daerah. Bagaimana supaya produsen ini bisa menghasilkan produk yang katakanlah terkontrol, terstandar, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi juga aman, ya kan, nggak takut ini oplosan atau apa. Iya betul. Jadi lebih baik ada pembinaan ya dari mungkin pemerintah, betul, dan mengangkat ini sebagai harkat apa namanya lokal. Ini minuman kami. Pride masyarakat lokal. Betul. Dan ini bukan sesuatu yang jelek. Betul. Ya kan, itu sih kalau menurut saya ya yang diperlu juga diatur di daerah-daerah yang punya budaya minum untuk melindungi budayanya, bukan minumannya. Betul. Budayanya itu. Nah, bahwa dalam budaya itu ada minuman, fine, bisa disubstitusi, silakan. Tapi kalau nggak bisa, ya jangan dihilangkan. Jadi sekali lagi poinnya di sini adalah justru yang kita lindungi itu adalah budayanya, ya. Dengan melindungi budayanya, maka produknya bisa aman
produsen yang notabene adalah petani Ya, dan pengguna ya konsumen yang juga harus memanfaatkan dengan tujuan baik tadi. betul. Ya, dengan dalil modernitas ya, packaging itu juga perlu diatur supaya jadi daya tarik atau persaingan harga atau apa. Kalau itu kan apa istilahnya branding ya. Betul. Kenapa ini botolnya? Mungkin orang suka beli souvenir minuman dari Bali karena botol mereka Atau kemasan yang gitu menarik. kan. Kalau udah kayak gitu kan udah nggak lihat harga. Ya. Mungkin dia nggak mau isinya, tapi dia mau packagingnya. Bisa jadi, ya kan, isinya kasih teman atau apa, tapi dia mau botolnya. Itu bisa sampai situ sih. Tapi yang terpenting adalah pertanyaannya, kenapa minuman ini sampai sekarang hadir? Ya. Ya kan, karena masih dipakai, masih berfungsi, masih berguna. Dan masyarakat percaya dengan pembuktian tadi ya, pembuktian masyarakat ya, bukan pembuktian kedokteran misalnya. Betul. Kenapa kok bisa orang minum cap tikus 1 sloki pusing hilang, sakit kepala hilang, atau ini lancar, batuk hilang, tadi sampai COVID hilang dan sebagainya. Itu saya praktekkan. Saya 2 hari demam, kan nggak tahu COVID apa enggak, tapi nggak ada gejala lain, cuma demam. Ya. Minum paracetamol 3 kali sehari, 2 hari saya minum nggak, menggigil terus tiap malam. Saya minum 1 sloki cap tikus. Malam buka selimut, buka jaket, kasih nyala AC. Besok kerja. Buktinya begitu. Ya, mau dijelaskan secara apapun, secara medis ya apapun. Silakan. Bisa gitu. Tapi silakan dari sisi medis gitu ya. Ya. Kalau ada sisi negatif dari minuman yang saya asumsikan kalau konsumsi terlalu banyak. Jadi kalau bicara minuman itu ada 2. Frekuensi minum sama volume minum. Keseringan minum ya nggak baik juga. Ya kan? Tapi volume juga kebanyakan juga nggak baik. Apalagi kalau sering banyak. Dua-dua itu tambah nggak baik. Nggak baik. Tapi ada nggak sih, kita harus jujur ya sama ilmu kita sendiri, mungkin dari teman-teman kedokteran, ada nggak sih manfaat positif dari alkohol ini? Ya. Karena tahun 1600-an itu sebelum 1678 kalau saya nggak salah, dokter-dokter itu masih meresepkan minuman sebagai obat. Oh ya? Ya. Setelah itu medis tidak boleh, tapi psikolog masih boleh. Masih boleh. Berarti ada efek yang membantu psikologis kan? Betul. Daripada stres-stres mending kita bisa menurunkan frekuensi segala. Ini kita belum ngomong dunia lain. Ya. Baru ngomong. Kita belum ngomong kesenian dan sebagainya. Jadi ya itulah memang kalau kita bahas memang nggak akan selesai ini Pak Raymond, tapi mungkin kita cari waktu lagi untuk berikut. Tapi untuk poin ini kita sudah bisa mengambil satu hal yang sangat positif dari minuman beralkohol, karena tadi kalau bisa ada sedikit kesimpulan, walaupun kesimpulan ini relatif ya, nanti silakan yang menonton aja. Karena minuman beralkohol ini ada, sampai hari ini masih ada. Lalu kita lihat sisi yang baiknya, positifnya, dan kemudian ini tidak lain karena merupakan bagian dari kecerdasan leluhur yang turun-temurun yang menyebabkan kita hari ini ada. Semua kita tidak lepas dari leluhur yang juga dulu pernah yang menemukan kearifan lokal ini. Mungkin sementara sampai di sini dulu. Siap. Terima kasih. Sama-sama.